kalau di ilmu hadis disamakan, tapi nanti dalam prakteknya dibedakan, khususnya dalam fikih. Hadis semua yang melekat pada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sifat, sikap, perilaku, semua yang dilekatkan pada Nabi disebutnya hadis namanya. Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khilqiyatin aw khuluqin khilqiyah. Itu hadis. Kalau apa yang dilekatkan pada Nabi itu dicontohkan, dipraktekkan untuk kita ikuti, maka berubah namanya menjadi sunnah. Apa itu? Sunnah. Jelas? Nah, tidak setiap apa yang melekat pada Nabi itu menjadi sunnah. Oh, hati-hati ya. Tidak setiap yang melekat kepada Nabi menjadi apa? Contoh, istri Nabi berapa? Udah ketawa aja. Istri Nabi berapa? Oke. Lebih daripada 4 kan? Ada yang menuliskan 9, ada 11, ada 11 plus 1. Dengan plus 1-nya Maria Al-Qibtiyah. Itu yang Nabi lakukan dalam hidup karena perintah Allah. Jadi nikahnya Nabi itu perintah. Awas, hati-hati loh. Nikahi Sayyidah Aisyah, nikahi Sayyidah Zainab, nikahi ini. Itu perintah Allah. Jelas? Tapi melekat pada kehidupan Nabi. Tapi itu tidak menjadi sunnah buat antum. Jelas? Aneh mau ikut sunnah Nabi. Istri 11. Masya Allah. Nah, itu konslet. Jelas? Tidak semua yang melekat kepada Nabi itu menjadi apa? Sunnah. Tapi ketika Nabi praktekkan dan petunjuknya itu diminta kita meneladani itu semua, maka disebut apa namanya? Sunnah. Sunnah itu jalan hidup namanya, jalan yang dilalui. Ketika semua juga punya jalan dan karakter, maka yang ini melekat khusus kepada Nabi. Maka dimasukkan sifat di dalamnya, nyatu as-sunnah an-nabawiyah, jalan hidup yang pernah dilakukan dan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi materi penting, seharusnya wajib bagi setiap muslim itu belajar itu. Karena itu yang bisa menuntun dan menyelamatkan kita dalam berbagai medan kehidupan kita di 3 alam, dunia, alam kubur sampai dengan akhirat. Dan pembuktian dunia sudah selesai. Antum kalau nggak percaya, kita kan punya disiplin ilmu banyak. Kita tuh paling kaya disiplin ilmunya. Hadis, fikih, akidah, kemudian ada bidang sejarah, ada bidang lughahnya dibagi lagi, ada nahwu, ada saraf, ada balaghah dibagi 3, ada ma'ani, ada bayan, ada badi', ada arud dibagi 16 bakhar, ada tawil, ada rajas, ada madid dan sebagainya sampai ke adab dibagi lagi, ada syair, ada qasidah, ada macam-macam. Kita paling kaya itu. Batuk. Ada yang penting. Apa yang pentingnya? Silahkan cek. Ngaji di kitab sejarah. Dan sejarah kita bukan fiktif. Satu-satunya perjalanan sejarah sampai melacak orangnya. Kapan hidup, kapan wafat, hidupnya bagaimana, cuma di Islam. Bahkan ada sejarah tentang wafatnya saja, wafayatul a'yan. Ada diceritakan tentang kisah orang hebat, dari lahir profilnya sampai hebat, Syiar A'lam Nubala 29 jilid. Ada yang diceritakan di bidang hadis saja, Mizanul I'tidal. Ya itu ada semua, komplit. Silahkan Anda cek orang-orang yang pernah mengikuti Nabi di eranya dan diikuti lagi oleh orang generasi setelahnya. Silahkan cek dalam sejarah, buktikan apakah mereka sukses atau tidak. Buktikan saja. Bandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum jami'an sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Buktikan. Setelah itu beda generasi, masa tabi'in, silahkan cek. Imam Mujahid, Ikrimah dan sebagainya. Ya, itu kan awalnya apa? Awalnya itu cuma asisten. Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Asisten. Bahkan di masa itu asistennya itu ada yang menyebutnya dengan budak. Dan Islam datang membebaskan perbudakan. Cuma jadi asistennya seorang alim. Sahabat junior dan saudara Nabi SAW itu tiba jadi ulama besar. Begitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meninggal, itu Mujahid jadi ulama besar, Ikrimah jadi ulama besar. Cek lagi setelahnya tabi'in di generasi awal-awal itu. Coba lihat Abu Hanifah. Abu Hanifah masuk tabi'in.
Lihat Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita kenal sekarang kan, lewat karya-karyanya. Dan bahkan kita jaga nama baiknya. Orang sekarang nggak pernah ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijrah. Sekarang sudah 1445 Hijrah. Antum keluar dari sini, maki-maki tuh Imam Syafi'i. Se-Indonesia memarahi antum tuh. Padahal nggak pernah ketemu. Kok bisa begitu tuh? Kok bisa begitu? Pokoknya silahkan Anda cek dimanapun orang-orang yang ikut ini, apapun pilihannya, di ilmu pengetahuan, di karir, di diplomat, di birokrat, dalam segala aspek sukses. Dan hebatnya saat dia sukses diperintahkan oleh agamanya, bangun dengan kesuksesanmu itu negerimu, bangun kampungmu, bangun kotamu. Tidak disebut seorang yang muslim yang baik, tidak disebut seorang muslim yang baik, kalau kesuksesannya hanya dikhususkan untuk pribadinya saja. Nabi datang ke Yathrib, kotanya tertinggal. Tapi setelah lestari semua diajarkan oleh Nabi, berubah kota itu menjadi suasana kota yang hebat, metropolitan, yang paling unggul, yang paling menginspirasi. Berubah jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Dan dimanapun selalu berubah. Maka saya yakin kalau di Indonesia ini orang Islamnya benar, dan diikuti tuntunan ini, karena semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Saya yakin, demi Allah saya katakan, cepat atau lambat, kalau Anda ingin buktikan, cek di Lampung dulu. Jadi muslim yang baik, praktekkan semua tuntunan ini, lihat. Nggak usah nunggu lama, setahun, 2 tahun ke depan, apa yang terjadi pada Lampung. Cukup kerjakan saja itu. Dan nggak akan pernah melanggar ketentuan-ketentuan dan tidak akan pernah bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Islam itu desainnya unik. Semua dalam Islam itu desainnya tidak ada pertentangan dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia atau disepakati dalam konteks kemanusiaan. Gak akan bertentangan. Karena Islam membawa value kebaikan yang disepakati oleh semua manusia. Contoh, jujur. Siapa yang tidak mau jujur? Silahkan cek. Integritas, rendah hati, sabar, kerja keras, ada semua ayatnya. Karena itu tidak perlu lama-lama, yuk kita mulai materi pertama di pertemuan pertama ini. Kita akan susun kurikulumnya dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Materi pertama, cara bangun tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya, sebelum dimulai, ingat lagi kaidah ini ya, ingat kaidah ini. Jadi kalau kita bangun, ini bukan persoalan bangunnya saja. Tapi kalau kita niatkan bangunnya mengikuti Nabi, itu seketika baru dikerjakan, dituliskan pahalanya. Sudah? Paham? Jadi jangan dipahami bahwa bangun begitu saja, tidak. Begitu diniatkan ikut Nabi, dituliskan pahala. 10 kebaikan. Nanti itu akan ditampakkan hasil dari pekerjaan kita itu sesaat sebelum wafat dalam sakaratul maut. Ya, kalau mau coba silahkan malam ini ya, cek misal ya. Tapi nggak bisa kalau belum tiba ajal. Nanti ditampakkan. Itulah sebabnya kenapa ketika ditampakkan dia tenang, nyaman, senyum, meninggal. Ya, saking tenangnya Allah pun manggilnya dengan jiwa yang tenangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Jadi begitu diikuti, diniatkan, pahala dituliskan. Ini yang paling mahal. Cinta Allah diturunkan. Kalaupun ada cara-cara yang lain, kita ikuti yang ini, cinta Allah diturunkan. Ya, yang lainnya adalah pedoman kita. Yuk kita mulai, 1. Catat dulu ayatnya. Sudah, handphonenya turun semua, kita fokus dulu supaya apa yang kita terangkan, karena ini penting sekali. Ya, penting sekali supaya fokusnya betul-betul bisa kita pahami dengan baik dan mudah untuk diamalkan. Siap? 1. Quran surah ketiga. Sudah? Saya kasih kurung untuk menjelaskan surah Ali Imran. Ali Imran. Saya kasih kurung tutup supaya enggak lepas. Surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 200. Quran surah 3
ayat 190 sampai kita buat kesepakatan ya. Dan insya Allah jadi pahala yang memotivasi kita semua. Mulai malam ini, karena kita insya Allah akan ada kajian rutin yang tersilabuskan. Mulai malam ini, kalau saya tuliskan ayat, itu artinya mesti hafal. Halo? Sepakat? Ya? Nah, artinya pertemuan berikutnya ketika saya datang, ini akan menjadi kata kunci masuk ke masjid ini. Saya minta tolong nanti ya, yang para penghafal Quran tolong ditebarkan di setiap pintu-pintu masjid. Datang di awal waktu, hafal, silahkan. Sampai 200, sab depan dekat Ustaz. Oke? 195, oh tengah-tengah. 190 dekat pintu. Belum hafal, luar. Sepakat? Kan lama sebulan. Sebulan lama sekali. Ya. Sebulan berapa hari? 30. Jadi kalau itu ada kurang lebih 10 ayat, kurang lebih 10 sampai 11 ayat, 30 bagi 10 3. Apa enggak bisa 3 hari menghafal 1 ayat? Ya, sangat lama sekali 3 hari 1 ayat. Sepakat ya? Sepakat, kita cari pahalanya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya semua menjadi ahli Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak cukup dengan amin. Ngapalin, ingat nih. Sebentar. Saya kencangkan kacamata sebentar. Saya cuma lihat wajah-wajahnya aja ya. Baik. Jadi pekan depan saya udah tahu tuh. Kalau kesini lagi bulan depan, nah ini ada wajah-wajah ini tuh. Ingat ya, janjian kita. Jangan potong rambut dulu antum. 2. Hadisnya. Yang paling lengkap dulu ambil di Abu Daud. Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Sudah? Kalau ingin ambil jalur yang kuat secara sanad di hadis Muslim bisa. Nomor hadis 763. Sudah? Kalau kira-kira di kitabnya beda cetakan atau ada ikhtisar, ambil rawinya, periwayatnya. Periwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nama aslinya Abdullah Ibnu Abbas, anaknya Abbas dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yuk, 2 ini dulu. Kita membahas insya Allah selalu pakai dalil. Quran, hadis, karena ini pelajaran sunnah mesti ada hadisnya. Nanti pertemuan berikutnya saya bawakan contoh kitabnya, supaya bisa ditunjukkan. Kalau perlu nanti saya kopikan dulu, supaya teman-teman mendapat bagiannya, dan nanti tinggal kami upload, Anda tinggal download saja dari situ ya, sehingga masuk ke handphone masing-masing. Sepakat? Alhamdulillah. Yuk, siap-siap. Hadis nggak perlu dihafal kalau ini. Hadis itu tidak menuntut hafalan. Dihafal bagus. Dihafal bagus, tapi tidak menuntut hafalan. Hadis itu yang penting paham, lakukan. Kalau Quran dihafal, setiap hurufnya ada pahala. Setiap hurufnya. Dan paling banyak nyari pahala itu menghafal Quran. Paling banyak. Ya, sebab setiap satu huruf itu 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang baca Quran 1 huruf saja dapat 10 kebaikan. Dan gak ada orang baca Quran itu cuma 1 huruf. Nun, lumayan. Lumayan 10, ya. Gak ada. Pasti banyak. Nah, yang menghafal itu mustahil ada yang 1, dan kalaupun 1 pasti diulang-ulang. Diulang-ulang. Gak ada orang yang menghafal Quran cuma sekali baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hitung berapa huruf, yang bisa ngitung saya kasih hadiah umrah. 1, 2, 3, waktu habis. Nah, nggak ada orang baca
ngapalin Quran tuh nggak mungkin cuma sehuruf, nggak mungkin sekali baca. Berapa pahalanya tuh? Maka jadikan motivasi itu ya. Hafalkan, ini hadisnya. Yuk kita masuk ke hadisnya dulu. Langsung saja. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau di pembuka hadisnya, bata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi baiti Sayyidati Maimunah radhiyallahu taala anha. Satu kali Ibnu Abbas itu ingin menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih posisinya di sini nih. Nanti kalau satu kali umrah atau haji, teman-teman bisa cari posisi. Kalau pas berangkat dengan saya, nanti saya bisa tunjukkan insya Allah. Jadi kalau ini tempat untuk sa'i, ya, ini Safa, ini Marwah di sini. Ya. Nggak usah begini Pak, nggak akan kelihatan dari belakangnya. Nggak apa-apa. Ini saya hapus saja dulu biar gampang. Tapi saya ingatkan gini, ini materi penting banget. Ya, saking pentingnya susah dihapus tuh. Jadi saya bayangkan aja, lihat sini. Udah gambarkan aja gini. Susah dihapus. Ini, lihat ini. Ini anggap menara Zam-Zam tuh. Yang ada jam gadang besar itu, jam gadang Arab. Ya. Ini menara Zam-Zam. Ini Safa, Hotel Safa. Nah, nyebrang ke sini, ini ada jalan sini, jalan. Ini ada istana itu. Istana raja dikhususkan buat tamu-tamu. Ini Jabal Qubais namanya, besar gini. Antum kalau pas dari sini patokannya, walaupun nggak nginep di Zam-Zam misalnya, kalau pengen dari Zam-Zam lurus, terus belok kanan ke sini. Jadi keluar, langsung belok kanan. Kalau sekarang karena sedang ada perbaikan, itu kita harus ke sini pakai pakaian ihram. Kalau nanti sudah normal, langsung belok kanan ke sini. Begitu ke kanan, cirinya gampang. Di sini ada pos security nih sini. Ya, yang di atas istana, atasnya ini pos security di sini, belok ke arah sini. Nanti CCTV-nya warna putih, ngadepnya ke sini, batasnya warna merah, ada yang jaga di sini. Lurus terus ke sini nih. Ada pintu 26, Gate Ismail. Kemudian ikuti ke sini sedikit, nah di sini bertemu dengan Babun Nabi namanya. Gate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Babun Nabi, Gate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesininya terus kita akan temukan di sini ada Babus Salam, lurus terus Babus Salam. Yang kalau turun pakai eskalator ke bawah, ada yang tangga tengah-tengah, ini untuk eskalator naik ke atas. Ya, yang jaganya pakai pakaian putih, ini kursi hijau, sini kursi merah. Ya. Nanti di sini, kenapa saya tunjukkan pintu sofa? Begitu Anda turun ke sini, Babus Salam. Nah, di balik Babus Salam ini rumahnya Abdullah bin Abbas. Abbas rumahnya di sini. Ya, di dekat ke Bukit Sofa, itu turun. Nah, di sini posisi Nabi SAW sedang beristirahat di rumah Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu rumahnya yang ini, yang gate Babun Nabi di sini. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh lah ke sini. Di sini Nabi menunaikan sholat 2 rakaat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Di sini tempatnya. Ya. Oke, jadi dari sini diilustrasikan, kemudian main ke sini. Yang mau saya highlight sedikit, Ibnu Abbas itu masih kecil, masih junior saat Nabi hidup. Gambarannya begini, Nabi meninggal itu sallallahu alaihi wasallam, usianya masih sekitar 13-14 tahun. Jelas? Baik ya. Jadi kurang lebih lah lahir sekitar 3 tahunan sebelum hijrah. Jadi bisa digambarkan kalau kondisinya gitu ya. Ini di awal-awal masa tinggal di situ. Ini kan fatrahnya pasti fatrah Mekah kan? Karena setelah Madinah kan beliau hijrah kan? Baik. Jadi kurang lebih usianya masih kecil. 2 ke 3 tahunan begitu. Ya, usia berapa? 2 ke 3 tahunan. Yang ingin saya katakan, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abdullah namanya Abbas. Abbas itu pedagang, Pak. Bu. Jualan. Dan riba pertama yang dipraktekkan dan dibebaskan oleh Nabi itu riba pamannya. Tadinya beliau banyak praktek riba, seperti rentenir sekarang. Dibimbing oleh Nabi, bebaskan riba, dikasih solusi. Jadi Islam itu indahnya begini, kalau ada yang kurang bagus, dilarang tapi dikasih solusi.
Dilarang itu bukan untuk menyulitkan, tapi menjaga supaya kehormatan tidak runtuh. Ada sesuatu yang bahaya di situ. Jadi begitu dilarang, diterangkan, ini bahayanya akan begini, solusinya yang bagus ini. Begitu dibawa oleh Abbas, dihilangkan kemudian ribanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan pola dagang yang benar, itu keuntungannya berlipat sejak saat itu. Nah, ketika sadar dengan itu, jadi harta yang kotornya itu hilang, yang baiknya itu datang, itu Allahu Akbar, ternyata merubah keadaan keluarganya lebih baik dari sebelumnya. Jadi antum kalau di keluarga ada yang tidak normal, sholatnya sudah susah, ya kan? Dengar azan sudah sewot, susah diberitahu, cek dulu. Kalau bukan maksiat yang pernah dikerjakan, mungkin ada harta yang tidak halal yang terbawa ke rumah. Cek. Tapi kalau Anda berniat memperbaiki, silahkan Anda lihat perbedaannya. Akan terjadi sesuatu yang besar ketika Anda niatkan karena Allah memperbaiki harta yang Allah titipkan yang kita bawa ke dalam rumah, bawa yang halal. Itu demi Allah saya katakan, bukan hanya Anda akan merubah keluarga Anda lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu pernah saya kemudian ajarkan pada beberapa keluarga saat kami pertama datang ke Bekasi, itu Allahu Akbar. Tiba-tiba istrinya jadi pentahsin, anaknya senang Quran, ada yang menghafal Quran, tadinya agak jauh. Nah setelah itu apa yang terjadi? Anak sulungnya Fudail ingin berkhidmat pada Rasulullah SAW, sehingga nanti kisah viralnya saat Nabi akan wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, kan viral Nabi meminta air wudhu dulu kan? Nah itu yang bawakan air wudhunya namanya Fudail bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya istrinya disebut dengan Ummu Fudail atau Ummu Fadl. Yang bungsu, nah ini poin pentingnya. Abbas melihat mesti ada yang dibanggakan di keluarga untuk pulang ke hadapan Allah di hari kiamat. Dari sekian yang sibuk, saya siapkan anak bungsu saya menjadi sosok yang dibanggakan di hari kiamat. Khusus untuk yang bungsu, itu diwakafkan hidupnya untuk menuntut ilmu dari Nabi SAW. Bapaknya Abbas sesibuk-sibuknya masih ikut ta'lim dengan Nabi. Nabi meninggal hafal 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi masih ngaji pada Nabi hafal 200 hadis. Di surga jelas bersama Nabi karena keluarga Nabi. Anda keluarga Nabi bukan, sahabat Nabi bukan. Ya, sesibuk apa sih? Sampai ngaji pun belum punya waktu. Ya, coba dicek, tapi cita-cita masuk surga Firdaus bersama Nabi. Nah, ini sepeninggal Nabi, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Allah kirimkan kepada antum, ada ayah, ada ibu, antum, istri, anak. Kirim satu anak belum ada, dua anak belum ada, tiga anak. Kalau sudah 4, 5 anak belum ada yang dekat dengan Allah, berapa anak lagi yang perlu diberikan supaya antum punya kebanggaan di hadapan Allah? Minimal kita siapkan diri kita jadi lebih baik. Maka apa yang terjadi? Dari kecil sudah disiapkan, disimpan di majlis Nabi sehingga cinta dengan Nabi. Anak kecil itu kan di mana ditempatkan, apa yang dia lihat itu yang dia lakukan, apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan. Begitu disimpan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Merangkak-rangkak didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia tentang semua urusan terkait dengan agama dan bimbing ia untuk memahami hal paling detil dan paling sulit dalam pemahaman agama. Tumbuh anak itu kecintaannya pada Nabi. Satu kali anak kecil yang belum balik ini sampai ingin tahu kalau Nabi tidur gimana sih cara tidurnya. Kalau Nabi bangun malam hari, gimana cara bangunnya? Maka kita akan dapati hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik pada masanya. Dan sepeninggal Nabi usia 13 tahun, hafal 2000 hadis itu diriwayatkan kepada kita, direkam dokumennya oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud, termasuk nanti Al-Bukhari, sampailah kepada kita. Bata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi baiti Sayyidati Maimunah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah satu kali tidur di rumahnya Sayyidah Maimunah untuk memburu dan ingin tahu kebiasaan bangun malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaja'a, ya, maka beliau mulai berbaring. Ittaja'a itu berbaring miring kanan, ya, alal wisadati aw kama qala, ya, sambil tiduran. Wisadah itu di atas bantal dan beliau ke bagian yang datarnya. Fil ardi. Jadi bantal itu kan kalau kita lihat ada yang datar, ada yang kayak guling kan. Nah datar itu disebut dengan ard,
yang panjang itu, ya, yang kayak guling disebut dengan tulnya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya itu dijamu oleh Nabi, kalau dalam bahasa kita ya, tidur itu dekatan dengan Nabi. Saya kebagian bantal yang lebarnya, Nabi dengan Sayyidah Maimunah itu tidur di atas bantal yang panjangnya. Kalau kita kayak gulingnya lah sekarang. Jelas ya? Jadi saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking ingin tahunya kebiasaan Nabi sampai didekatkan oleh Nabi. Kalau bahasa kita, kamu tidur di sini ya. Baik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi bangun, falamma staiqadha au hina staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Catat ini. Fi muntasafil laili, di pertengahan malam. 1 tengah malam. Au qablahu biqalil, atau saya duga juga sebelum tengah malam sedikit ya. Ya. Sebelum tengah malam sedikit, sesaat sebelum tengah malam. Au ba'dahu biqalil, atau kira-kira lah sesaat setelah tengah malam. Kan dulu belum ada jam kan? Jadi beliau kira-kira saja nih, Nabi kira-kira bangunnya nih pas saat tengah malamnya, entah itu sesaat sebelum atau sesaat setelah, kurang lebih jedanya nggak terlalu jauh. Cara bedakannya begini, malam itu dimulai waktunya ba'da isya. Jelas? Kalau maghrib itu pembuka malam, muqaddimatul lail. Malam dimulainya ba'da isya. Sekarang isya jam berapa? Oke, kita ambil misalnya 7:30 lah paling cepatnya, ba'da isya. Yuk kita hitunglah, 7:30, 19.30. 19.30. Subuh jam berapa? Oke, ambil langsung bulatnya saja, misalnya jam 4.30. Kita hitung, 19.30, 7.30, kan? Kemudian 8.30, ya, 9.30, 10.30, 11.30, kemudian 12.30, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Ulangi ya. Setengah 8 ke setengah 9 kita hitung 1 kan? Jadi setengah 8-nya nggak dihitung kan? Ulangi lagi. Setengah 9 kan 1 jam. Setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Berarti berapa jam? 9. 9 bagi 2 berapa? 4,5. Yuk ikutkan di 4,5 berarti ya. Setengah 8 ke setengah 9. Setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Jadi setengah 12 kalau ditambahkan sedikit kurang lebih ke jam 12-an lah kurang lebih. 12 lewat. Pas tengah malam kan? Baik. Ini yang dimaksud awal malam, awal pertengahan malam. Oke? Bangunnya Nabi, nanti kalau kita lacak di hadis-hadis lain, itu beliau bagi kepada 3 bagian. Nanti ada sesaat setelah itu, rentang kurang lebih 1 jam 2 jam. Jadi kalau di jam 12 tambah 1 2 jam, jam berapa? Ambil paling ujungnya jam 2 misalnya. Oke? Nah, sepertiganya di akhir. Tambahkan kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ke akhirnya. 2 tambah 1 berapa? Jam 3, kurang lebih jam 3 atau mendekat ke setengah 4, itu ujung malamnya. Jam 4:4 sudah masuk disebut dengan sahar namanya. Kalau 4.30 itu subuhnya. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin bangun 1/3 malam di akhirnya, itu kurang lebih antara jam setengah 3 ke jam 3 lah, ambil jam 3-an. Itu 1/3 malam. Ujung 1/3 malam itu artinya mendekat ke subuh. Disebut dengan sahar. Mungkin sekarang jam 4 atau 4:4. Jelas? Halo, jelas? Baik. Maksudnya apa? Kalau mengacu pada hadis ini versinya Ibnu Abbas, Anda silahkan sesuai dengan kemampuan, 1, dan rencana bangunnya. Rencana bangunnya, mau bangun jam berapa? Biasanya Nabi itu mengukurnya dengan bacaan Qur'annya. Kalau pengen lama, beliau bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Itu yang menjadikan rakaat pertamanya, maaf, Al-Baqarah sampai selesai. Ali Imran sampai selesai. An-Nisa sampai selesai. 5 juz 4 halaman.
Tapi kalau misalnya pengen agak santai dekat ke subuh, ya Al-Baqarah 100 ayat. Sepertiga malam yang beliau bangun itu. Disilahkan versinya. Jadi yang pertama kali kita rincikan, mau bangun jam berapa itu, formulasi pertamanya, mau sepanjang apa tahajud yang akan kita lakukan. Jelas? Mau sepanjang apa doa yang kita mohonkan. Kalau memang mau menikmati bacaan, pengen mengulang-ulang Quran, pengen melancarkan dan memantapkan hafalan, pilih bangun yang paling awal. Kalau hafalan sudah banyak. Tapi kalau perasaan masih sedang cool, ya silahkan pilih ayat yang cool-cool. Mendekat ke subuh. Jelas? Ini poinnya. Rencanakan bangun. Lalu ukur. Makanya Nabi itu kalaupun mau bangun awal, tengah, atau akhir, itu selalu mengukur dengan durasi kegiatan beliau untuk istirahat sebelum tidurnya. Apa kegiatan sebelum tidurnya beliau? Kalau mau bangun lebih awal, itu nggak banyak kegiatan. Nabi itu rata-rata habis Isya, hanya diskusi dengan istri sebentar, evaluasi, langsung istirahat. Ya, Nabi selama kehidupannya itu tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Betul. Makanya rumusnya begadang jangan. Nah, begadang boleh kalau ada, ulangi, begadang itu jangan, tapi bergadang boleh kalau ada. Nah, paham nggak? Itu rumus. Kapan beliau bergadang? Kalau ada situasi penting untuk diskusi dengan sahabat. Diskusi, tapi masih tahajud malamnya. Istirahat. Kalau tidak ada keperluan itu, ngobrol dengan istri sebentar, evaluasi, langsung istirahat. Bangunnya lebih awal. Tergantung target bangun jam berapa untuk menikmati ibadah di keheningan malam dan doa. Terlepas dari bangunnya antum mau jam 1, jam 2, jam 3 atau setengah 4, bahkan jam 4 sekalipun, bagaimana cara bangunnya? Nah ini yang mau kita bahas. Lihat baik-baik. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya. 1. Fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Saya ulang ya. Kita mulai masuk pada poinnya. Ini sunnahnya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidur beliau, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Jadi kalau Anda ingin mengikuti sunnah Nabi, bangun dari tidur, begitu bangun duduk dulu. Dan niatkan bukan sekedar duduk, tapi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu indahnya, begitu Anda duduk dapat pahala. Catat ini ya. Yang kedua, cinta Allah turun. Awas, ini bukan main-main. Kalau nggak percaya nanti praktekkan. Niatkan mengikuti Nabi. Setelah itu, lihat baik-baik. Famasaha biyadihi min athari naumi. Step kedua. Maka kemudian beliau menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Jadi jangan langsung berdoa. Sunnahnya bangun tidur, duduk dulu. Lalu hilangkan bekas ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Karena nanti ada redaksi lain. Kalau Anda bangun tidur, cuci tangan dulu, karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Paham? Baik. Nah, karena itu, ini tidak bertentangan hadisnya. Anda kan bisa sadar saat bangun itu tahu bagaimana keadaan tangan. Karena itu pilih yang paling bersih, hilangkan bekas ngantuk. Jangan langsung berdoa. Jangan sampai bangun jam 3, duduk betul sunnah pertama. Yang kedua langsung doa. Begitu sadar, jam 6. Nih, catat baik-baik. Doa itu panjatkan dalam keadaan sadar. Supaya kita bisa merasakan isinya. Jangan saat ngantuk baca doa. Makanya juga makruh orang ngantuk, sengantuk-ngantuknya sholat. Jangan. Istirahatkan dulu sebentar. Maka ketika sholat, ngantuknya sudah hilang, tenang kita, nyaman sholat. Pulang nih pekerjaan, ngantuk berat. Sunnahnya istirahat dulu, jangan dipaksakan tidur, jangan dipaksakan sholat. Takutnya begitu sujud gak bangun-bangun. Dan gak sadar bacaannya. Ya, karena ketika sholat dia ngantuk kan. Bahasa Rusianya kan nundutan gitu, begini lagi.
Ya, itu nggak pas. Lakukan semua aktivitas itu dengan terukur. Hilangkan dulu ngantuknya. 2. 3. Ini belum baca doanya loh, belum baca doanya. 3. Baru masuk ayatnya. Faqara akhawatim surah Ali Imran. Maka membaca kemudian penutup surah Ali Imran. Di Al-Bukhari di hadis Muslim dijelaskan dari ayat 190 sampai ayat 200. Sudah? Dari ayat 190 sampai ayat 200. Pada kalimat ini dimulainya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina sampai ke ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai situ. Itu sunnahnya. Sekarang lihat baik-baik. Saya akan share kenapa baca ini. Bukan ayat yang lain. Kenapa baca ini bukan ayat lain. Dan inilah identitas kita sebagai muslim. Duduk yang tenang, hilangkan bekas ngantuk, baca. Inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafin laili wan la ayatil liulil. Saat bangun tidur, Allah menginginkan kita sebagai manusia muslim yang ulul albab. Itu baru bangun tidur, kita sudah diminta menjadi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Albab itu jamak dari kata lub. Inti sesuatu. Gini teman-teman, tahu kelapa? Tahu buah kelapa enggak? Kan luar tuh ada kulitnya kan? Serabut itu. Setelah itu ada kulit bagian dalam yang kerasnya kan? Setelah itu ketika dibuka, baru kemudian ada dagingnya kan? Teman-teman tahu nggak kalau buka kelapa itu ada bagian dalam yang halus, dagingnya yang enak, yang lembutnya itu. Nah itu lub namanya. Lub. Kalau orang tahu kelapa, dia akan mengincar bagian yang enaknya itu. Luarnya itu cuma artifisial saja, hiasan. Buka, dia pengen ngincar yang dalamnya itu. Itu lub namanya. Dan dia bisa bedakan, oh ini, yang ini, yang ini. Jadi begitu disebutkan kelapa, terbayang di kepalanya, langsung bagian enaknya. Itu lub. Ada orang yang disebutkan beberapa kalimat, baru satu kata dia paham, oh ini mau kesini bicaranya. Itu namanya ulul albab, orang yang tahu inti sesuatu. Ada orang baru disebutkan berapa kalimat belum paham, satu paragraf belum paham, 2 jam baru ngerti, itu kulit kelapa bagian luar. Paham? Satu kalimat, rangkaian paham, baru dagingnya. Tapi baru disebutkan satu kalimat, satu lafaz, ini dia ngerti kemana arahnya. Itu ulul albab. Ada orang yang ngelihat langit, wih bagus langit nih, cerah sekali, itu kulit kelapa. Dia ngelihat langit, indah langit nih, ini menunjukkan rasi bintangnya, mengarahkan, ini arahnya utara, ini selatan, ini sekian, itu baru dagingnya. Tapi begitu dia lihat ke langit, subhanaka ma khalaqta hadza batila, masya Allah, bagaimana Allah mencipta keindahan ini, memberikan petunjuk ruang lewat rasi-rasi bintang, mencipta langit yang indah dengan bintang-bintang di malam hari tanpa tiang. Dia ingat kepada Rabbnya, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ulul albab. Bu, ibu ada, alhamdulillah ya. Nih saya tanya ibu nih, ibu ini kalau lihat suami, ibu lihat sebagai suami ibu atau sebagai titipan Allah? Ayo jawab. Tapi kalau disapa kompak, ya bu. Tuh kan? Ibu kalau lihat suami, ibu lihat sebagai suami ibu atau sebagai titipan Allah? Titipan Allah. Masa?
Antum deh yang laki-laki. Pak, antum lihat istri itu. Sebagai istri antum atau titipan Allah? Antum yang muda-muda, saya tahu nih, banyakkan single dan jomblo. Ya, betul, single itu perjuangan, jomblo nasib. Tapi sudut sini jomblo fisabilillah saya lihat tuh. Lihat sini. Antum lihat orang tua antum itu sebagai ayah ibu atau titipan Allah? Kalau titipan Allah, kenapa antum masih marah? Kenapa masih berkata ah? Sedangkan Allah ketika menitipkan orang tua pada antum, bukan pada anak yang lain, Allah berkata, "Fala taqul lahuma uff." Jangan sekalipun engkau bermuka cemberut atau bahkan bermuka masam atau berkata ah di hadapan keduanya. Anda mengatakan titipan Allah, tapi berapa kali Anda membantahnya? Berapa kali Anda menyakitinya? Berapa kali Anda melanggar ketentuan yang menitipkan kepada Anda? Dan berbahagianya Allah titipkan menjadi orang tua Anda, bukan menjadi orang tua pada anak yang lain. Ibu bapak mengatakan itu anak Anda titipan Allah. Kalau Anda merasa titipan Allah, kenapa Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengenalkan dia dengan Allah? Kenapa Anda berikan pakaian yang menjauhkan dia dari rahmat Allah? Allah bilang tutup, Anda buka. Allah bilang jilbabin, Anda pelorotin. Katanya titipan Allah. Ulul albab itu adalah orang yang bisa membaca esensi. Begitu dia melihat ibunya, ibu saya adalah titipan Allah yang harus saya baktikan dan saya sayangi. Jadi berbaktinya itu bukan karena dia ibu saja, tapi karena memang Allah menitipkan itu untuk dibaktikan kepadanya. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Jadi bukan karena posisi ibunya, karena Allah perintahkan pada saya untuk berbakti pada ibu. Itulah ulul albab. Kalau cuma sekedar bakti tanpa melihat sebagai titipan Allah, baru daging kelapanya. Kalau belum dilihat, oh sama aja dengan ibu-ibu lain, kulit Anda tuh. Kulit kelapa. Gitu. Maaf. Kalau Anda sudah sukses, bapak ibunya dititipkan di panti jompo, kelapa busuk Anda. Itulah ulul albab. Karena itu ketika Allah mengatakan, perhatikan kalimatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Nah, kita itu baru bangun tidur sudah dibentuk oleh Allah. Hei, temukan esensi kehidupan olehmu. Kamu mau kerjakan apa hari ini? Silahkan. Tapi jangan sampai kamu bekerja, mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Kalau berkata yang penting, lihat-lihat yang penting. Punya pilihan hidup, pilih yang penting. Sehingga Anda menjadi orang penting di hadapan Allah. Bicara-bicara yang penting, nggak penting diam. Melihat-lihat yang penting, lihat yang baik-baik. Tak penting, tak baik, gak usah dilihat. Bekerja cara yang baik-baik. Kalau ada yang baik Anda bisa dapatkan, kenapa cari yang tidak baik? Kan Anda tahu rezeki tidak akan tertukar. Semua sudah Allah atur. Ada jalan yang baik. Kalau sudah Allah berikan yang baik, kenapa Anda mengatur diri sendiri mencari jalan yang tidak baik? Kan tahu korupsi itu salah, mencuri itu salah, kenapa masih korupsi? Anda nggak korupsi pun nggak akan kehilangan rezeki Anda. Kenapa masih mencuri? Makanya ulul albab itu, dia paham betul ketika akan mengerjakan sesuatu mana yang penting. Bagi dia itu sendal, yang penting alas kaki, saya bisa melangkah dengan baik. Oh titipan juga, pada akhirnya rusak. Kalaupun hanya dia pakai yang bagus, untuk menyesuaikan saja, menghormati orang lain karena Allah perintahkan. Gitu. Dia berpakaian untuk menutupi aurat. Kalaupun masih diganti dengan yang bagus, dia menyesuaikan. Saya pengen sholat, Allah mencintai, saya datang dengan pakaian yang indah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Saya ada undangan. Saya pakai jas, pakai dasi. Bukan karena undangannya, karena Allah perintahkan lewat Rasulullah menghormati tamu. Saya pakai pakaian yang layak. Itu ulul albab. Gak semuanya harus dibeli. Muncul model ini, beli. Muncul model ini, beli. Dipakai? Enggak. Kulit kelapa. Motor model baru, datang, kumpulkan lagi, datang, pengen ini, datang, dipakai enggak? Kulit kelapa. Paham? Kalau hidup kita tahu esensi, hidup tuh gampang. Yang bikin susah tuh manusianya sendiri. Allah sudah siapkan hidup yang gampang. Kenapa manusia memilih jalan yang susah? Paham?
Oke, satu itulah ulul albab. Makanya orang ulul albab itu ketika, ini bedanya, umat Islam bangun dari tidur, sudah diajarkan oleh Quran, hei kamu bangun hari ini, jadilah orang penting. Jangan pernah melakukan kehidupanmu itu kecuali terukur dengan cara yang benar. Nanti saya turunkan lagi. Kita balik nanya, ya Allah gimana caranya berlatih jadi ulul albab? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Setelah itu, setelah tadzakkur, setelah zikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Indahnya, Masya Allah. Ciri ulul albab itu ada 3. 1, ahli zikir. Ya. Sebaik-baik ya. Ini saya akan terangkan maksimal. Kalau saya sampai batuk terangkan ini antum belum paham juga. Dengan cara apa lagi saya masih terangkan? Saya pokoknya kalau dihisap saya lihat wajah antum tuh yang belum dicukur ya. Kalau antum belum paham juga saya akan, ya Allah waktu itu engkau mau mengetahui, saya udah terangin sampai batuk-batuk. Ya, tapi belum dia mau praktekkan juga, ya Allah, kau maha tahu. Hati-hati mas. Saya paling hafal antum pokoknya itu. Ya. Zikir 1. 2, ulul albab itu ahli fikir. Sudah? Ahli zikir, ahli fikir. 3, ulul albab itu visioner. Visioner. Tahu visioner? Nanti kita turunkan ya. Nah, ada adik-adik kita yang butuh penjelasan lebih. Yuk lihat baik-baik. Zikir menjadikan semua kegiatan itu terkoneksi dengan Allah. Saya ulang. Zikir menjadikan semua kegiatan terkoneksi dengan Allah. Contoh begini. Ini ada gelas ya. Tapi saya nggak bisa contohkan, harus diisi air dulu sebentar. Supaya mudah contohkannya. Enggak, ini saya mau contohkan, serius. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Lihat sini baik-baik. Ini sudah ada airnya nih. Ya. Perhatikan baik-baik. Minum itu kan kegiatan biasa. Semua orang yang hidup minum. Untuk menghilangkan haus gitu kan. Bagaimana menjadikan minum ini terkoneksi dengan Allah? Saya cepat ya, cepat. Ini materi kita sebenarnya agak lompat dikit untuk mencontohkan lebih gampang. Ketika Anda mengoneksikan perbuatan minum dengan Allah, maka Anda sedang mengakukan amaliyah zikir. Zikrullah. Khudz biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. 1. Setelah itu apa? Tsumma sammillah. Di Al-Bukhari, qul bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengoneksikan kegiatan ini sebagai zikir, sebelum diminum sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Saya ulangi. Khudz biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu, sampai sini masih adab, netral. Karena umumnya orang minum dengan tangan kanan, pada umumnya. Tapi koneksi menjadi zikir terjadi ketika qul bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Di bismillah itu paling singkatnya. Ingat ya, paling singkatnya. Yang lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Baru minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saat minum telah dilakukan, 1 kali diminum, ucapkan alhamdulillahi rabbil. Kalau mau minum lagi, boleh. Contoh. Setelah itu, alhamdulillahi rabbil. Bolehkah sampai 3 kali? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Enggak, saya bukan karena haus mau minum, bukan. Saya ingin contohkan. Jika minum dilakukan begini, itu bukan cuma minum, itu Anda sedang mengamalkan aktivitas zikir. Zikrullah. Perhatikan riwayatnya. Jika ada yang minum seperti ini, maka setan tidak akan pernah mendapatkan bagian dari minuman itu.
Maka sekalipun minumnya cuma 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, itu jadi energi yang mengantarkan Anda pada kebaikan. Jadi zikrullah itu fungsinya apa? Kalau makan menyebut nama Allah, minum menyebut nama Allah, maka makanan itu menjadi energi bagi Anda mengerjakan yang baik-baik. Mau sholat gampang, baca Quran gampang, karena ada zikrullahnya. Jadi kalau Anda makan minumnya banyak tapi nggak jadi energi untuk kebaikan, itu kurang zikir namanya. Makanya berkahnya sedikit. Dikit berkahnya. Jelas gak? Jadi ciri yang pertama ulul albab itu alladzina yadhkurunallah. Itu poinnya. Jadi jadikan semua aktivitas itu terkoneksi dengan Allah. Mau Anda jalan, ini nanti pulang dari sini, keluar kan jalan kan? Nah saat jalan itu ingat Allah, beda dengan yang gak ingat Allah. Kalau Anda ingat Allah keluar dari sini, itu gak akan pernah tertukar sendal. Gak akan tertukar sendal karena ingat Allah. Gak ada orang pakai sendal orang lain pakai bismillah, itu gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada. Gak ada orang minum minuman haram pakai bismillah, gak ada. Dan ketika dia membawa bismillah pada yang haram, itu bukan hanya Allah yang mencela. Makhluk semuka langit dan bumi pasti akan menghinakannya. Gak percaya silahkan bikin konten makan makanan haram pakai bismillah. Langsung dapat laporan besoknya Anda tuh. Gak percaya silahkan, karena itu udah fitrah. Udah fit, Allah menempatkannya sebagai kalimat baik, ketika diolok-olok dipermalukan, jadi pelanggaran. Itu sudah otomatis. Itulah zikrullah. Saya cuma mau tanya, dari semua kegiatan yang kita kerjakan, berapa yang jadi zikir? Berapa yang jadi zikir? Dan itu ada pahalanya teman-teman, ada pahalanya. Yang kedua, ada amalia fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Fikir itu merumuskan sesuatu dengan terstruktur dan terukur. Nih, bangun tidur itu kita sudah dibimbing oleh Quran. Hei, kamu sudah punya rumusan kegiatan belum di hari ini? Apakah pekerjaan kamu meriset di antariksa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Ada enggak yang hubungannya dengan langit-langit tuh? Astronomi. Ya? Cek antariksa misalnya. Cek, sekarang banyak kegiatan di langit. Orang sekarang aja sudah merencanakan migrasi ke bulan. Cina kemarin sebagian sedang ngebor bulan. Ada yang sudah meriset pindah ke Mars. Masya Allah. Ada cerita anak pesantren. Di pesantren kedatangan Menristek. Pesantren tuh hebat-hebat. Menristeknya motivasi begini, anak-anakku, kita ini mesti menjadi orang-orang hebat membangun bangsa. Tuh, seperti orang-orang di luar sudah membuat pesawat ke bulan. Satu santri angkat tangan. Pak Menteri, kalau bikin pesawat ke bulan itu belum hebat, kita akan bikin menuju matahari. Kata menterinya, nggak bisa, belum nyampe udah kebakar nanti, karena meleleh logamnya. Santri nggak mau kalah. Pak Menteri, kalau gitu kita berangkatnya habis maghrib aja katanya. Habis maghrib. Habis maghrib, matahari tenggelam. Ini. Jadi baru bangun itu, Allah nggak menginginkan ada orang Islam bangun tidur nggak punya rencana. Antum mau ngerjain apa? Ya, bangun tidur jam 7 mau kemana? Nanti subuhan mau di mana? Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Sampai tidur lagi punya rencana terukur. Makanya bangun tidur pertama, waktunya disebut subuh. Tadi kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Kaifa asbahta ya akhi? Apa kabarmu hari ini? Itu maksudnya orang Arab nanya, kabar dan rencana apa di hari ini? Quran surah 81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh yang saat tiba bersamaan dengan nafas itu keluar, Anda sudah punya rencana kegiatan yang terukur untuk dikerjakan. Coba lihat, subuh aja datang, tumbuhan sudah ngasih oksigen terukur. Matahari sudah mengeluarkan sinarnya, nyaman. Jadi kita ditunjukkan yang tumbuhan, yang benda-benda saya sudah melahirkan manfaat dan terukur kegiatannya. Masa manusia yang dihisab gak punya ukuran kegiatan? Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Habis bangun tidur, bangun lagi. Cita-cita masuk surga, Firdaus lagi. Pikir. Mahasiswa angkat tangan, mahasiswa. Mahasiswa. Dah, turunkan tangannya. Kapan lulus? Untuk ketawa.
kulit kelapa nih. Ulul albab tuh udah punya ukuran, lulus kapan? IPK sekian. Apa yang saya hasilkan dari ilmu itu? Jurusan apa? Evaluasinya bagaimana? Kemana setelah itu? Itulah ulul albab. Saya tidak pernah masuk sekolah, apalagi di kampus, kecuali saat saya datang, saya sudah tentukan, nih saya di masa depan pengen jadi ini. Yang saya butuhkan ini. Saya akan masuk kampus ke sini. Sebelum saya masuk, saya sudah mintakan buku-buku pelajarannya untuk saya pelajari dulu. Saya datang ke situ, temui kakak kelasnya, dosennya siapa ini? Ini karakternya apa? Saya baca. Jadi kita masuk ke kampus itu, ke kelas, hanya untuk menyelesaikan dan menghilangkan kesulitan yang kita alami. Bukan belajar dari awal. Habis waktu kita kalau begitu. Datang saya ke kampus, saya petakan, di mana perpustakaannya? Saya ke Tripoli berangkat, yang saya petakan cuma 4. 1 asrama, 2 kelas, 3 masjid, 4 perpustakaan. Berapa jarak dari asrama saya ke masjid? Saya keluar jam berapa dari kelas itu? Kemudian balik, harus ke asrama dulu atau langsung ke masjid? Berapa jaraknya? Berapa yang harus saya lakukan? Dari situ ke kelas berapa? Ke perpustakaan bagaimana? Masuk ke perpustakaan untuk memetakan berapa ruangan? 4. Oh, ruang 1 paling kanan, ruangan 1. Di situ ada ulumul Quran, buku-buku lughah yang paling bawahnya. Kemudian referensi utama di sini. Ruangan 2 untuk tesis disertasi. Ruangan 3 ke atas tambahan untuk tafsir, yang keempat untuk cetak-cetakan hard copy. Ya, karya-karya tulis ilmiah. Itu saya sampai hafal, diletakkan di mana kitabnya, kalau berubah bagaimana perubahannya. Jadi jelas kita mau ngapain. Antum mau jadi apa? Udah banyak akhi lulusan kampus sekarang. Sekarang bukan saatnya pertanyaannya, cita-cita mau jadi apa? Bukan, sekarang itu eranya Anda mau bikin apa di masa depan. Dan Islam mengajarkan itu. Ini masih kampus, kapan mau nikah? Jelas dulu. Jangan terima Bu yang nggak jelas nih. Tanyakan visinya dulu. Ya, tapi sekarang saya senang orang tua tuh kalau ada yang datang pertanyaan pertamanya, berapa hafalan Qurannya? Tanya Pak. Kiai punya perempuan, anak perempuan solihah, cantik jadi rebutan. 3 orang datang melamar. Begitu datang ditanya, Ananda namanya siapa? Torik Pak. Nah, coba baca surat At-Torik. Baca. Bagus katanya. Anda siapa? Saya Anas Pak. Masya Allah. Baca Anas ya baca. Bagus. Itu yang ketiga mukanya udah pucat dia. Tapi akalnya banyak. Kalau Nanda siapa? Nama saya Imran Pak. Nama saya Imran. Cuman panggilan sehari-hari Kulhu. Aduh. Balik. Dulu begitu Pak, enggak, saya kisah cerita yang saya alami, itu saja. Yang saya alami, maksudnya kita bikin untuk motivasi. Ada yang lebih bagus, lebih baik daripada apa yang kami alami. Banyak ulama-ulama kita jadi contoh. Ada sebagian yang mungkin dari apa yang saya kerjakan enggak cocok buat Anda, cari yang netral. Kita harus punya role model, intinya apa? Terukur kegiatan itu. Bapak ibu nyekolahkan anak, ini Allah anugerahkan anak 1, 2, 3, 4, di rumah 4 anak. Sudah punya program belum untuk 4 anak itu? Yang 1 mau jadi apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Siapkan dari sekarang. Anak itu kan masih kosong. Dia belum punya pilihan. Orang tua mengarahkan. Yang 1 Qurannya. 2 tafsirnya. 3 hadisnya. 4 fikihnya. Ketika orang tua dewasa tinggal memanen, panennya enak. Punya persoalan, kakak ayatnya apa? Oh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan. Quran surat sekian, ayat sekian, posisinya sekian, halaman sekian ayat. Ade nomor 2, tafsirnya apa? Oh begini, Abi. Hadisnya apa? Adek bungsu, oh begini. Fikihnya bagaimana? Ini hukumnya. Pengajian kosong. Beres semua. Karena terukur. Itu ahli fikir. Kita tuh baru bangun, sudah dilatih begitu. Saya cuma mau tanya nih, dari sekian banyak yang dijelaskan, berapa yang dipraktekkan? Besok bagaimana? Bukan bagaimana besok. Engke kumaha, bukan kumaha engke. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Siapkan dari sekarang. Itulah ahli fikir. Yang terakhir, rumuskan kegiatan itu secara visioner yang panjang. Jangan cuma dunia. Yang kaya banyak dunia, tapi kekayaan dunia itu memberikan bekal kaya tidak di alam kubur. Ke akhiratnya bagaimana?
Karena itu teruskan. Teruskan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzaban Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful Allahu akbar. Bikin visi panjang. Nih antum kerja ini sampai dapat uang buat apa? Buat kaya. Setelah kaya mau ngapain? Ngumpulin ini, setelah ngumpulin itu buat ngapain? Pada ujungnya antum meninggal. Setelah meninggal bagaimana? Maka kaya tidak dilarang, tapi bikin rencana kekayaan itu bermanfaat sampai kehidupan setelah wafat. Silahkan rencanakan, bikin visi sampai akhirat, turunkan surganya. Pilih apa untuk meniti surga itu? Saya pilih dengan jalur harta, berarti saya dagang. Bagaimana supaya dagang? Kaya dunianya, kaya akhiratnya. Oh ini ada skema zakat, skema infak. Jadi antum bisnis itu supaya bisa zakat, menaati Allah. Itulah ulul albab. Bikin rencana yang profesional. Kerja begini, bahannya gini, profesionalitas begini, cara menempatkannya begini, atur supaya tidak menyalahi waktu sholat. Sholat ya sholat, dagang ya dagang. Coba lihat keluar tuh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Begitu sholat tutup semua. Dan gak ada yang merasa akan kehilangan rezeki. Gak ada tuh. Yang ada apa? Setiap menit laku terus. Coba lihat tuh yang bikin hotel, yang punya jualan macam-macam. Sholat ya sholat. Kalau perlu sholat depan tokonya. Gak buka tuh. Setelah sholat, ya Allah. Gak ada yang gak habis, habis lagi, habis lagi, habis lagi. Selalu begitu. Jangan takut dengan rizki. Takut kalau kita ditinggalkan oleh orang yang punya rizki. Jangan takut dengan rizki. Kita harus takut kalau ditinggalkan oleh yang punya rizki. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Takut sama Allah ya akhi. Antum punya Allah. Gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah gak akan kekurangan antum. Yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup. Yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Enggak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya apa. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas. Susun rencana. Tinggal kerjakan, nunggu meninggal. Gitu aja simple. Hidup kan cuma tinggal nunggu wafat aja. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal itu, pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Siapa yang pengen masuk surga? Tuh. Nah, pintu surga itu kan kematian. Kalau antum gak meninggal gak akan pernah ke surga. Nih saya tanya, siapa yang pengen ke surga? Kenapa jadi berkurang? Siapa yang pengen meninggal? Gak ada yang ngangkat. Aneh memang manusia ini. Antum ngangkat atau tiga meninggal juga. Tinggal tunggu waktu. Antum duluan, saya belakangan bisa. Atau ditukar dibalik bisa. Saya belakangan, antum duluan mungkin. Gak bisa milih kita. Betul gak? Betul. Dulu ada orang puasa Kamis pada asar di masjid, perawat masjid cuman tiduran meninggal. Cuman meremelek meninggal. Lihat itu belakang tuh sudah meremelek tuh. Nah ini, jadi jangan sampai hidupnya itu tidak ada arahnya, meninggal pun masih repot juga. Bikin visi sampai ke akhirat. Dunianya nyaman, akhiratnya nyaman. Jelas? Nah, kalau tahu pernah menjalani sesuatu yang salah, keluar dari visi ini, belum selesai. Ayatnya masih ada. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah.
Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani. Mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan sisa hidup Anda itulah yang akan dikenang oleh orang-orang saat Anda meninggalkan dunia ini. Kan banyak sahabat Nabi yang sepuh-sepuh masuk Islam lantas meninggal dunia. Tapi yang diingat oleh orang, apa? Adalah sejarah hidupnya setelah masuk Islam yang puluhan tahun sebelum Islamnya nggak pernah dikenang. Yang dikenang tuh yang baik-baiknya aja. Silahkan Anda cek, banyak sekali. Ya, misal mohon maaf, Abdullah bin Abi Umi Maktum saat masuk Islam kan sudah sepuh, matanya nggak bisa lihat. Tapi yang dikenang oleh dari beliau itu bukan perjalanan hidupnya dari remaja sampai dengan sepuh. Tapi justru periode keislamannya saat beliau senang ke masjid, tiba-tiba azan, minta sama Nabi, ada nggak keringanan untuk gak ke masjid? Kata Nabi, apakah engkau dengar suara azan? Ya, selama dengar azan tetap ke masjid. Maka sejak saat itu berangkat lebih awal ke masjid. Sampai azannya pun jadi 2 kali, itulah sejarah azan 2 kali itu. Abdullah bin Abi Umi Maktum. Itu yang diviralkan sampai sekarang. Antum jangan takut, Allah lebih cinta pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Allah lebih cinta pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi kalau antum pernah berbuat maksiat, karena Anda manusia. Tapi karena Anda manusia, Anda tobat. Karena yang tidak tobat itu cuma setan. Setan salah, setan nggak tobat. Manusia salah, manusia tobat. Ketika Anda tobat, Allah cinta. Anda merasa soleh, tapi nggak pernah merasa salah. Allah malah nggak suka. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa. Bikin status tuh. Paham? Baik. Saya langsung ke ayat 200-nya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Tapi membuat itu nggak mudah kata Allah, mesti sabar. Sabar. Bikin planning itu sabar. Menjalaninya sabar karena nggak mudah. Kalau pengen kuat untuk bersabar, wasabiru, kuatkan kesabaran itu, warabitu, jangan berjuang sendirian. Ini kan banyak, tadi saya tanya, mahasiswa mana? Angkat tangan banyak. Ini yang banyak ini kenal nggak dengan satu dengan lainnya? Ya. Coba angkat tangan lagi, yang mahasiswa angkat tangan. Kan banyak ini. Antum kesini itu saling kenalan nggak? Coba kalau antum saling kenalan, laki-laki aja, perempuan. Contoh, antum yang laki-laki saling kenalan, pulang dari sini kenalan, ini mahasiswa. Mana? Yang satu ini A, satu B, satu C. Setelah itu antum bikin grup untuk saling menguatkan. Akhi, ketemu yuk kita nanti Jumatannya di sini. Akhi, gimana kalau kita bikin grup untuk hafalan Quran? Akhi, antum jurusan apa? Oh sama, aneh juga jurusan itu. Kita belajar sama-sama yuk. Pernah nggak melakukan itu? Jadi kalau kita sudah bisa saling mengingatkan, itu ringan menjalaninya. Itulah warabitu. Dan kompak menjaga ketakwaan si Allah Subhanahu wa taala. Ini dari yang datang, berapa banyak yang dagang? Dari yang dagang ini pernah nggak antum menjalin silaturahim untuk mengeratkan? Dan saling merekomendasikan. Ini ada pedagang beras, ini pedagang sayur. Ini agen rumah, ini macam-macam. Pernah nggak duduk sama-sama, kumpul saling merekomendasikan? Ini zamannya aplikasi, bikin aplikasi. Ayo teman-teman yang butuh sayur, yuk ke sana ya, sayurnya enak banget. Ini yang butuh beras, sana teman kita jualan beras. Ini yang sedang nyari rumah, nih teman kita developer di sini secara syar'i misalnya. Pernah nggak itu dipakai? Lalu saling istiqomah. Teman-teman jangan sampai riba ya, teman-teman jangan sampai menipu ya, teman-teman jangan kurangi timbangan ya, itu mahal. Kenapa nggak nyari surga dengan bisnis antum? Kenapa nggak nyari surga dengan pelajaran antum? Kenapa nggak nyari surga dengan birokrasi antum? Itu baru bangun tidur, disuruh begitu kita, itulah ulul albab. Dan itu berita baiknya, kita sebagai muslim berbahagia, cuma di Islam kita temukan itu. Ini menunjukkan agama ini benar. Dan saat benar pun kita dilarang memaksa orang lain. La ikraha, dan diminta menghormati keyakinan lain. Lakum dinukum, dan diminta menguatkan keyakinan diri kita sendiri.
Oh ini. Jelas? Setelah itu barulah baca doa untuk menguatkan tekad kita. Doa itu di akhir. Selama ini doa di awal kan? Coba baru bangun langsung kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, padahal letaknya itu setelah sadar ini, sadar terstruktur, baru masuk itu intinya, intisarinya, perjanjian komitmen kita sama Allah saat bangun dari tidur. Nah sekarang apa lengkap doanya? Lengkapnya seperti apa? Maknanya apa? Maknanya apa? Lengkapnya ditemukan di mana? Gimana cara bacanya? Bagian terakhir. Itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya, supaya kita sedikit-sedikit dulu. Kan ini aja harus dihafalkan. Ingat antum apa lagi saya dari tadi saya perhatikan. Insya Allah diberikan kemudahan ya. Diberi kelancaran. Tapi saya minta kita komitmen sama-sama apa yang kita pelajari kita amalkan insya Allah. Jadi pribadi yang baik insya. Nah, kita berukhuwah, kenali setiap yang datang. Doa kalau bisa tuh bikin database tuh ya, DKM. Jadi yang masuk ini ada database-nya, bisa saling silaturahim. Nanti kalau sudah jadi, bikin aplikasi. UMKM-nya masukkan ke situ. Lalu linkkan, kan bukan cuma di W Halim, mungkin ini ada yang dari Natar, ada dari Natar. Ada Metro. Tuh, W Kambas. ada. Gajah ya. Oh semua. Pokoknya banyak kan dari sini. Kenapa nggak antum bikin database? Besok-besok kita nggak harus di sini misalnya. Nanti sesekali dari sini saya jalan ke masjid yang lain. Nanti teman-teman nyapa silaturahim, bikin aplikasi, UMKM-nya masukkan. Saat ini taklim yang punya jualan-jualan bisa kemudian dikasih space-nya. Rekomendasikan teman-teman, nih ada yang dari Natar, bawa kue Natar. Misal kan? Yang ini bawa itu. Silahkan yang lapar bisa ke sini. Ini bisa begini. Itu indah hidup begitu. Jelas? Mudah-mudahan Allah rahmati kita dalam kebaikan, menyayangi kita dalam kemuliaan, dan apapun yang telah kebaikan kita dapatkan, tolong jadikan semuanya untuk berukhuwah membangun negeri yang kita cintai. Ya, inspirasikan dari Lampung, kompak bangun Lampung sehingga maju, ya. Kemudian juga berkembang sehingga ketika orang tanya di mana ada orang yang sukses bisnisnya, Lampung. Di mana di Indonesia ada orang yang jujur bisnisnya, Lampung. Di mana ada orang yang semangat ibadahnya, Lampung. Maka silahkan dimulai. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di sekitaran masjid ini atau di dalam masjid ini, maka jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma idza kana hunalika minal 'asi wal 'asat, ya Allah taqabbal minhum taubatahum. Dan bila ada pelaku maksiat hadir di antara kami, ya Allah jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah terima taubat mereka. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami ya Allah yang datang dengan kegelisahan, maka jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati mereka. Wala 'asiran illa yassartah, jika ada di antara jamaah yang datang membawa kesulitan, maka mohon ya Allah hilangkan dan mudahkan seluruh kesulitan-kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan hilangkan kesempatan kami untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rizqna al-quwwata ya arhamar rahim. Allahumma rizqna al-quwwata ya Allah lana qatadiya bi sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ingin berikhtiar untuk meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, maka beri kami kemampuan, kekuatan selama hidup kami untuk meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk menyambung silaturahim, kebaikan dan ukhuwah di antara kami. Jadikan kami pertemuan di malam hari ini pertemuan yang menghadirkan rasa cinta, tali kasih dan kebaikan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار احفظ هذه البلاد Indonesia اللهم يا دل يا الله ودل يا الله كل أمرائها wahdihim siratakal mustaqim. Ya Allah, jaga negeri kami Indonesia, berkahi negeri kami Indonesia. Ya Allah, berikan hidayah pada para pemimpin kami agar memberikan keputusan yang adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin, dan mohon jaga para ulama kami ya Allah. Jaga para ulama kami ya Allah. Jaga para ulama kami ya Allah dan ikhlaskan mereka dalam berdakwah. Satukan kami dalam cinta dan kebaikan, jauhkan dari perpecahan. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.